Tim oposisi Dewan Juri yang terhormat juga setuju bahwa ketimpangan di dunia pendidikan harus disesali, namun tim oposisi tidak setuju bahwa ketimpangan di dunia pendidikan ini terjadi karena mahasiswa dianggap sebagai konsumen atau komersialisasi yang terjadi. Sebagai tim oposisi, saya akan menanggapi semua argumentasi dari tim pemerintah pembuka yang akan terpadu pada argumen saya. Langsung saja menuju argumen yang akan saya paparkan, yaitu satu, bagaimana kesenjangan yang terjadi di dunia pendidikan bukan terjadi semata-mata karena komersialisasi, namun karena ketidaksetaraan struktural yang terjadi di masyarakat. Lanjut pada lapisan pertama dari argumentasi ini. Kami merasa bahwa kesenjangan yang terjadi karena banyak hal. Alasan kesenjangan dalam dunia pendidikan terutama bukan semata-mata karena komersialisasi, namun karena ketidaksetaraan struktural yang disebabkan oleh misalnya A, yaitu fasilitas pendidikan yang dibangun berdasarkan demand atau permintaan daripada masyarakat pada daerah tertentu. Di mana ya seperti yang kita ketahui, ketika Indonesia ini merupakan Java sentris atau cenderung pada orang-orang di Pulau Jawa, karena mengapa? Karena basis pemilih atau voter yang coba dilayani oleh pemerintah adalah basis voter atau basis pemilih yang ada di Jawa. Karena basis pemilih yang di Jawa cenderung lebih banyak dan pemerintah cenderung memenuhi fasilitas pendidikan di daerah tersebut agar mereka membuat daerah Jawa lebih bahagia sehingga mereka akan cenderung memilih politikus yang pada duduk di pemerintahan. Oleh karena itu, basis voter terbesar yang ada di daerah tertentu mempengaruhi tingkat fasilitas pendidikan yang lebih canggih dan lain sebagainya. Hal ini merupakan ketidaksetaraan struktural yang sangat-sangat bermasalah karena ketika yang hanya dilayani oleh pemerintah atau politikus hanya semata-mata pada daerah pemilih yang mereka coba layani, maka daerah-daerah lain yang geografisnya tersebar ini membuat distribusi pendidikan terutama misalnya di negara Indonesia ini tidak terdistribusi dengan layak. Hal inilah menyebabkan mengapa Papua tertinggal jauh pada faktor pendidikannya dan juga Aceh juga tertinggal jauh terbukti dengan begitu sedikitnya universitas swasta dan juga universitas negeri yang ada di Aceh dan lain sebagainya. Hal ini yang kedua, lapisan kedua daripada argumen ini, ketidaksetaraan struktural ini sebenarnya sudah pemerintah coba atasi dengan menyediakan beasiswa, subsidi UKT, dan lain sebagainya. Kami merasa bahwa subsidi UKT dan beasiswa ini hanya terfokus pada beberapa orang yang terbantu, di mana orang-orang ini mempunyai tingkat intelektual yang lebih tinggi, misalnya mereka bisa melewati SBMPTN dan bisa masuk ke universitas negeri dan lain sebagainya. Namun bagi mahasiswa yang tidak dalam cakupan area ini, maka mereka harus mau tidak mau harus memiliki alternatif di mana mereka harus menggantungkan mimpinya sehingga mereka bisa mendapatkan tingkat sarjana untuk keluar dari kemiskinan misalnya dan membawa keluarga mereka jauh lebih baik. Hal inilah yang coba hal ini yang membuat kami tidak menyesali di mana mahasiswa dianggap sebagai konsumen dalam dunia pendidikan. Karena anggapan ini berarti yang pertama bahwasanya mahasiswa sebagai konsumen, maka mahasiswa ini membayar biaya tertentu yang mereka konsen atau mereka setuju, di mana seberapapun biaya yang mereka bayarkan, mereka setuju untuk mendapatkan umpan balik yang setara, yang mereka setujui. Jadi, apabila mereka setuju untuk mendaftar di sekolah tertentu dengan biaya yang tertentu, mereka berhak mendapatkan fasilitas tertentu juga. Hal ini bukanlah masalah ketika persetujuan ini ada. Karena jika jika hak daripada konsumen atau mahasiswa ini tidak dipenuhi, maka mahasiswa tersebut sebagai konsumen akan bisa menggugat karena haknya dilanggar dan sebagainya. Karena sebenarnya sejatinya ketika kita membayarkan biaya tertentu dan mendapatkan jasa atau dalam hal ini produk pendidikan, maka hal itu berarti kita bertindak sebagai konsumen. Bahkan dalam pelaksanaan pelayanan publik saja, seperti pajak dan lain sebagainya, kita juga dianggap sebagai konsumen. Sehingga kami mempertanyakan kepada pemerintah pembuka, bagaimana jika mereka tidak ingin mahasiswa dianggap sebagai konsumen, maka seharusnya dunia pendidikan harus digratiskan. Karena pemerintah pembuka tidak secara gamblang mengatakan bahwa mereka menganggap mahasiswa ini sebagai apa dengan demikian, sehingga kami tidak merasa penyesalan mereka itu berdasar.
Namun juga, kenapa hal ini akan jauh lebih baik pada sisi kami ketika kami tidak menyesali anggapan bahwa dunia pendidikan ini mahasiswa sebagai konsumen, karena ketika sebagai mahasiswa sebagai konsumen berarti institusi pendidikan mempunyai tanggung jawab di mana mereka harus membuat inovasi yang lebih tinggi. Hal ini akan secara langsung bersinggungan dengan argumentasi tim pemerintah pembuka yang di akhir, di mana mereka mengatakan bahwa inovasi akan terhambat pada kami. Kami merasa inovasi akan jauh lebih besar pada kami. Karena mengapa? Karena subsidi dari pemerintah itu sejatinya pada institusi pemerintahan hanya mencukupi operasional dan lain sebagainya. Sedangkan inovasi dari banyak institusi pemerintahan, misalnya seperti UI, di mana mereka bisa setiap tahun mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti Harvard MUN misalnya. Ini merupakan inovasi yang tidak ada di universitas kebanyakan, di mana universitas ini tidak memiliki kapital yang cukup, sehingga seperti misalnya di Universitas Syekh Kuala, kami baru pertama kali mengikuti WDC, sehingga kapital ini kami rasa datangnya dari mahasiswa sebagai konsumen yang membayarkan biaya UKT dan lain sebagainya. Sehingga kami merasa ketika mahasiswa dianggap sebagai konsumen, maka mereka akan lebih dilayani karena hak mereka berarti harus dipenuhi. Dan ketika hak mereka tidak dicukupi dan dilanggar, maka mereka bisa menggugat. Dan hal inilah yang hal ini membuat kami tidak menyesalkan. Namun kami akan juga menanggapi beberapa argumentasi yang tidak relevan dari tim pemerintah pembuka, di mana mereka mengatakan bahwa universitas mengeksploitasi karena fasilitas canggih dan juga akses itu bergantung pada kapital dan lulusan sekolah mahal lebih berkualitas. Tidak, lulusan yang terbaik ini dilihat dari akreditasi oleh sekolah, oleh universitas, di mana misalnya mengikuti seleksi CPNS misalnya dilihat dari akreditasi yang A misalnya yang tinggi, sehingga klaim dari pemerintah pembuka sangat tidak relevan. Kami juga merasa bahwa bentuk-bentuk komersialisasi yang cenderung pada negatif, yang mengeksploitasi dan lain sebagainya, kami merasa hal ini tidaklah pantas karena kami merasa bahwa badan pengawas daripada institusi pendidikan ini ada dan mereka bekerja secara aktif untuk memberantas hal-hal tersebut, sehingga kami merasa bahwa klaim dari pemerintah tidak berdasar dan ini bisa ditanggulangi dengan hal-hal yang ada di status quo. Dengan begitu kami sangat bangga untuk tidak menyesalkan anggapan di dunia pendidikan bahwa mahasiswa adalah pelanggan atau konsumen.